Halo semua, pada video ini kita akan melakukan eksperimen dengan kamera tersembunyi untuk melihat apakah wanita ini akan berdiri saat mendengar suara nada ini hanya karena semua orang lain melakukannya. Menurut kamu, dia akan ikutan berdiri seperti yang lain atau tidak? Setelah hanya 3 kali bunyi bip dan tanpa mengetahui kenapa, dia melakukannya. Wanita ini sekarang menyesuaikan diri kepada kelompok tersebut dengan sempurna. Tetapi, apa yang terjadi jika kita mengambil kelompok itu? Nah, sekarang dia sendirian. Kelompok itu sudah pergi, dan tidak ada yang mengawasinya kecuali kamera tersembunyi kita. Menurut kamu, apa yang akan dia lakukan? Sekarang dia menyesuaikan diri dengan aturan kelompok, bahkan tanpa ada kelompok itu di sana. Sekarang perhatikan apa yang terjadi ketika kita memperkenalkan orang lain yang tidak tahu aturannya. Why was it? Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Menurut kamu, apakah dia akan mengajarkan orang baru apa yang harus dilakukan? Kita akan terus merekam dengan lebih banyak pasien baru yang tidak tahu aturannya. Perlahan tapi pasti, apa yang dimulai sebagai aturan yang diikuti wanita ini sekarang menjadi norma sosial bagi semua orang baru di ruang tunggu itu. Untuk menjelaskan apa yang terjadi di otak mereka, kita dengarkan Jonah Berger dari Universitas Pennsylvania. Perilaku ini adalah bagian dari apa yang kita sebut social conformity atau penyesuaian sosial atau ikut-ikutan. Perilaku ini dimulai dari usia yang sangat dini ketika kita melihat sekelompok orang anggota kita yang melakukan suatu tugas. Otak kita bekerja dengan memberikan kita penghargaan karena mengikuti jejak mereka. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Ketika saya melihat semua orang berdiri, saya merasa seperti perlu bergabung dengan mereka. Jika tidak, saya seperti tersisih. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Setelah saya memutuskan untuk mengikutinya, saya merasa jauh lebih nyaman. Penyesuaian sosial adalah cara kita bersosialisasi, tetapi hal ini juga bisa mengulangi kesalahan masa lalu dan menyebabkan kita mengembangkan kebiasaan buruk. Itu sebabnya, mengapa bahkan seorang pemberontak seperti pria ini yang bersikeras tidak mau mengikuti omong kosong ini akhirnya bergabung. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari eksperimen ini? Yang pertama adalah kita semua belajar cara berpikir dan bertindak dengan cara ikut-ikutan orang lain. Dengan demikian, kita juga lebih mudah mengajarkan orang lain dengan cara memberikan contoh atau teladan. Yang kedua, kita semua cenderung mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Logika cenderung digunakan untuk mencari pembenaran atau untuk berpikir bagaimana cara mendapatkan apa yang kita inginkan.
Seperti yang kita lihat di eksperimen ini, sebenarnya tidak ada pahala jika orang-orang ini mengikuti aturan yang diberikan, dan juga tidak ada hukuman jika orang-orang ini tidak mengikuti aturan yang diberikan. Orang-orang ini mengikuti aturan yang diberikan hanya karena mereka merasa bahwa mereka harus mengikuti orang lain supaya diterima atau menjadi bagian dari lingkungan. Padahal, jika kita perhatikan, orang-orang yang ada juga tidak menyambut atau memberikan penghargaan atau penerimaan dalam bentuk apapun ketika ada orang yang ikut ambil bagian. Banyak hal di dalam hidup kita yang memang seperti itu, dan kita menerimanya begitu saja tanpa mempertanyakannya. Misalnya, kenapa kita menggunakan sendok dengan tangan kanan? Kita bisa mencari 1001 alasan pembenaran kenapa kita menggunakan sendok dengan tangan kanan. Tetapi jawaban yang jujur adalah karena kita diajarkan dan dicontohkan seperti itu oleh lingkungan kita sejak kecil, sehingga hal itu sudah menjadi kebiasaan, budaya, atau norma. Jadi, kita adalah makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan akan penerimaan dan penghargaan dari lingkungan. Tetapi penerimaan atau penolakan dari lingkungan hanyalah perasaan yang timbul dari diri kita sendiri yang belum tentu benar. Logika kita bermain untuk mencari cara agar kita mendapatkan kebutuhan perasaan diterima itu, yaitu dengan cara ikut-ikutan. Dan setelah kita ikut-ikutan, logika kita bermain untuk mencari pembenaran atas keputusan yang kita ambil. Ini yang membuat kita merasa nyaman. Hal ini menjelaskan kenapa orang Indonesia yang pergi ke Singapura bisa menjadi orang yang bersih hanya dalam 1 hari. Sedangkan orang Singapura yang datang ke Indonesia bisa menjadi orang yang jorok hanya dalam 1 hari. Hal ini juga menjelaskan kenapa orang yang tidak suka rokok bisa menjadi perokok ketika berada di lingkungan perokok. Selain itu, hal ini juga salah satu penyebab terbesar kenapa orang pindah agama. Itu sebabnya kita diajarkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Dan itu juga sebabnya kenapa Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia untuk memberikan teladan. Karena Tuhan tahu bahwa manusia sulit untuk belajar hanya dengan diomongin. Manusia jauh lebih mudah belajar dari meniru orang lain. Untuk apa Yesus susah-susah mati di salib? Untuk mengampuni dosa kita, supaya kita juga bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, itu sangat tidak mudah. Apalagi mengampuni orang yang sudah sangat menyakitkan kita. Butuh pengorbanan dari diri kita sendiri. Kita tidak akan mampu mengampuni orang lain jika kita sendiri tidak diampuni. Kita bisa mengampuni orang lain jika kita sendiri sudah diampuni terlebih dahulu. Kita belajar untuk mengampuni orang lain dengan cara meniru Yesus. Orang-orang marketing yang ahli sangat memahami social conformity ini. Oleh karena itu, ketika mereka membuat iklan untuk menjual produk mereka, mereka tidak menggunakan cara edukasi. Mereka tidak menjelaskan apa kandungan yang ada di dalam produk, dan bahkan tidak membicarakan tentang keuntungan yang didapatkan dengan membeli produk mereka. Jika kamu perhatikan iklan-iklan yang sukses, mereka hanya memperlihatkan orang-orang yang menggunakan produk mereka dan menciptakan tren supaya orang-orang lain ikut-ikutan. Itulah sebabnya, jika kamu ingin melakukan penginjilan, ketahuilah bahwa khotbah atau debat bukanlah cara terbaik supaya orang menerima Yesus. Cara terbaik untuk membuat orang lain menerima Yesus adalah dengan kesaksian, dengan memperlihatkan gaya hidupmu yang baik. Dengan memperlihatkan kesaksian dan gaya hidupmu yang baik, orang-orang akan menjadi tertarik untuk mengikuti gaya hidupmu. Nah, pertanyaan yang mungkin timbul adalah, apakah social conformity ini akan selalu berhasil?
Jawabannya adalah tidak. Ada orang-orang tertentu yang benar-benar keras tidak mau ikut-ikutan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Mungkin hanya 1% orang yang tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bisa jadi karena mereka memang punya prinsip yang bertentangan dengan lingkungan. Atau mungkin karena dia sudah merasa bagian dari lingkungan lain dan tidak ingin menjadi bagian dari lingkungan baru. Atau karena dia tidak mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Misalnya, seseorang yang miskin tidak ikutan beli barang mewah karena memang tidak punya uang. Ada pepatah yang mengatakan, jika kamu mau menjadi orang kaya, kamu harus masuk ke dalam lingkungan orang kaya. Hal ini benar. Dengan mempunyai teman-teman orang kaya, kamu bisa belajar dari mereka bagaimana caranya untuk menjadi orang kaya. Tetapi yang menjadi masalah adalah kebanyakan orang mempunyai pikiran pendek dan hanya melihat apa yang di depan mata. Jadi, yang mereka tiru hanya gaya hidupnya yang mewah, yang mudah terlihat. Tetapi mereka tidak meniru bagaimana orang-orang itu bekerja sehingga mereka bisa menjadi kaya. Ini yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam lingkungan orang kaya, bukannya menjadi kaya, malah menjadi semakin miskin. Dan yang lebih celakanya lagi, orang-orang masuk dan meniru kelompok yang salah. Mereka tertipu. Mereka masuk dan meniru kelompok orang-orang yang gaya hidupnya mewah, tetapi sebenarnya bukan orang kaya. Jadi, sebelum kamu melakukan penyesuaian sosial, lebih baik kamu periksa dulu apakah kamu memasuki lingkungan yang benar. Jika kamu mau menjadi orang kaya, masuklah ke dalam lingkungan orang-orang yang memang benar-benar kaya, bukan untuk meminta-minta atau meniru gaya hidup mewah mereka, tetapi untuk meniru bagaimana cara mereka bekerja. Pertanyaan berikutnya yang mungkin timbul adalah bagaimana cara memecahkan social conformity ini. Misalnya, bagaimana cara membuat seseorang atau sekelompok orang berhenti merokok. Kita tahu bahwa merokok itu tidak baik. Para perokok juga tahu bahwa rokok itu tidak baik. Tetapi, merokok adalah sebuah norma sosial yang sangat kuat. Biasanya, seseorang berhenti merokok karena ada masalah kesehatan atau masalah lain yang memaksa dia berhenti merokok. Tetapi, bagaimana jika tidak ada alasan yang memaksa? Jawabannya adalah, jika ini perseorangan, dia harus keluar dari lingkungan perokok dan masuk ke lingkungan lain yang bukan perokok, supaya bisa berhenti merokok. Sedangkan, jika kita mau mengubah sekelompok orang perokok, maka kita harus memperkenalkan norma sosial lain ke dalam kelompok itu. Jika kita lihat dari eksperimen kita, yang masuk adalah seorang demi seorang. Wanita yang tinggal sendirian itu mampu memenangkan norma sosial satu lawan satu. Tetapi, bagaimana jika yang masuk adalah sekelompok orang yang baru? Wanita itu belum tentu bisa membuat sekelompok orang baru untuk mengikuti kebiasaan yang ada. Karena sekelompok orang baru itu bisa membuat norma sosial baru, yang bukan hanya bisa tidak mengikuti norma yang ada, tetapi juga bisa membuat wanita itu berhenti dari norma yang lama. Karena wanita itu mau menjadi bagian dari kelompok sosial baru yang datang. Ini sebenarnya yang terjadi di negara-negara barat yang menerima pengungsi Muslim. Mereka berharap para pengungsi ini berasimilasi dengan norma-norma lokal yang ada. Tetapi, masalahnya, para pengungsi ini masuk dalam jumlah yang banyak, sehingga mereka membentuk norma sosial sendiri yang menentang norma sosial yang ada. Berapa jumlah orang minimal untuk membentuk norma sosial yang menentang norma sosial yang ada? Kalau kita mengacu pada Alkitab, Yesus mengutus murid-muridnya ke kota-kota tidak sendirian, tetapi berdua. Jadi, jumlah minimal yang sebenarnya cukup kuat
untuk melawan norma sosial yang ada adalah dua orang. Artinya, kalau teman-teman punya hati yang terbeban untuk mengubah sebuah norma sosial yang ada pada suatu kelompok, lebih baik jangan lakukan itu sendirian. Karena ada kemungkinan bukannya kamu yang mengubah norma sosial itu, tetapi kamu yang melakukan penyesuaian sosial, sehingga kamu yang berubah dan menjadi seperti kelompok itu. Nah, saya mau menutup video ini dengan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Elohim, apa yang baik, yang berkenan kepada Elohim, dan yang sempurna. Oke, sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku di dunia, akulah terang dunia. Siapa yang ikut aku, tidak jalan dalam gelap. Akulah terang yang telah datang ke dalam dunia. Orang yang percaya tidak hidup dalam kegelapan. Sekarang kamu semua adalah terang dunia. Kota di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Tidak ada yang nyalakan pelita di bawah gantang. Semua taruh di atas tiang untuk menerangi semua. Hendaklah terangmu bercahaya, menerangi seluruh umat manusia. Mereka akan melihat kebaikanmu dan memuliakan Bapa di surga. Dan inilah hukuman bagi dunia, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih cintai gelap karena perbuatan mereka jahat. Ketika aku di dunia, akulah terang dunia. Siapa yang ikut aku, tidak jalan dalam gelap. Akulah terang yang telah datang ke dalam dunia. Orang yang percaya tidak hidup dalam kegelapan. Sekarang kamu semua adalah terang dunia. Kota di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Tidak ada yang nyalakan pelita di bawah gantang. Semua taruh di atas tiang untuk menerangi